subscribe, bunyikan lonceng, like, dan komen ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to STN Daily Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah support terus channel ini sampai dengan sekarang. Dan buat kalian yang baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa ya untuk diklik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman semuanya, di sini aku mau menginformasikan nih mengenai gelombang 11. Mungkin teman-teman banyak nih yang menunggu gitu kan ya, apakah gelombang 11 akan ada atau tidak. Nah, jadi teman-teman, dari beberapa sumber yang aku cari, dan sayangnya nih untuk gelombang 11 sampai dengan sekarang itu masih belum ada dibuka. Istilahnya memang hanya di gelombang 10 aja untuk prakerja ini. Dimana sampai dengan tanggal 25 September kemarin, itu pendaftaran dari keseluruhan ya, dari gelombang 1 sampai dengan gelombang 10 itu sudah mencapai 30 jutaan peserta yang mendaftar, yang dimana untuk prakerja sendiri penerimanya itu hanya 5,6 juta. Mungkin di sini ada seperti apa ya, pertimbangan mungkin dari pemerintah, apakah program prakerja akan tetap dilanjut nantinya atau bagaimana. Namun memang untuk di tahun 2020 ini prakerja hanya sampai di gelombang 10. Jadi buat teman-teman nih yang udah bergabung di gelombang 10, semoga aja rezeki kita ya di sini. Memang nggak terlalu banyak sih untuk gelombang 10 ini, hanya sekitar 200 ribuan saja yang diterima. Namun semoga kalian adalah salah satu dari 200 ribu orang tersebut. Oke teman-teman semuanya, di sini juga diperkuat oleh pernyataan dari manajemen pelaksanaan kartu prakerja. Untuk gelombang 11 memang tidak dibuka untuk tahun anggaran 2020 ini lagi. Memang tidak dibuka, istilahnya stop untuk di gelombang 10. Namun memang dari pihak prakerja sendiri, Head of Communication Management dari prakerja, beliau mengatakan bahwasanya hingga saat ini mereka masih menunggu arahan dari KCK ataupun Komite Cipta Kerja. Jadi di sini memang ada sedikit harapan sedikit aja sih ya teman-teman. Jadi nggak usah kita terlalu gimana-gimana, karena memang dari selama program ini berjalan ada sekitar 180-an ribu peserta yang dinonaktifkan ataupun dihanguskan. Namun memang saya mencari berita juga bahwasanya sih untuk yang 180-an ribu tersebut dan dana itu dikembalikan ke negara. Namun berharapnya sih yang kuota yang hangus tersebut bisa diberikan kepada mereka yang sudah mendaftar, istilahnya untuk kuotanya itu di gelombang 10 itu untuk ditambah seperti itu. Nah, jadi ini peringatan juga nih buat kalian nih yang di gelombang 5, 6, 7, 8 dan juga 9 yang masih ada kesempatan untuk membeli minimal satu pelatihan. Jangan lupa ya untuk dibeliin agar kalian terhindar dari penonaktifan kartu prakerja. Buat kalian yang mungkin belum menyambungkan rekening itu tidak masalah. Jadi kalian tetap bisa membeli minimal satu pelatihan aja walaupun belum mensambungkan rekening. Bagaimana caranya? Kalian bisa nonton video aku yang di atas. Di sini aku sudah menjelaskan untuk tidak mengapa kalau kita belum menyambungkan rekening kita, namun kita tetap bisa membeli pelatihan. Di situ aku sudah memberikan step by step ataupun langkah-langkah untuk membeli pelatihan pertama. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang harapannya mungkin tidak sebesar untuk setelah gelombang 10 ini akan adakah di gelombang 11 atau tidak gitu kan ya. Namun kalian jangan berkecil hati, karena pemerintah juga memiliki program-program bantuan lainnya. Kalian juga bisa cek video aku yang di sini. Di situ ada ya bahas prakerja, terus juga BLT nih ketenaga kerjaan. Buat kalian yang penghasilannya 2 sampai 5 juta dan terdaftar di BPJS ketenaga kerjaan, kalian akan mendapatkan bantuan juga sebanyak 1,2 juta. Dan itu akan berlangsung selama 2 kali. Nah, selain itu juga sudah berjalan yang BLT untuk program PHK, terus juga untuk yang UMKM nih. Nah, untuk yang bahasan UMKM ini banyak nih teman-teman yang mungkin masih belum tahu karena kita lebih sering fokusnya itu ke prakerja.
Nah, di sini aku akan ngebahas nih mengenai untuk bantuan UMKM-nya. Dan di situ terdapat bantuan 600.000 per bulan selama 4 kali. Nah, di sini untuk bantuan UMKM ini bukan mereka yang baru mau mulai usaha, tetapi mereka yang sudah punya usaha. Jadi di sini pemerintah juga memberikan bantuan nih buat kita-kita nih untuk yang mempunyai usaha gitu kan ya, UMKM seperti itu. Nah, syaratnya apa-apa aja dan ini syaratnya. Yang pertama, di sini kalian pastinya warga negara Indonesia ya. Terus juga yang kedua, para pelaku usaha mikro yang tidak ada kredit di perbankan. Yang ketiga, mempunyai surat usulan yang dibuktikan dengan surat pengantar dari pengusul. Nah, di sini kalian bisa minta ke kelurahan kalian ataupun ke desa kalian untuk minta kayak seperti surat rekomendasi nih bahwasanya benar bahwasanya kita memang mempunyai usaha. Seperti itu. Yang keempat, bukan ASN ataupun pegawai BUMN ya, sama seperti program Kartu Prakerja kan ya. Kalau kita ASN ataupun kita pegawai BUMN, kita tidak boleh mengikuti program tersebut. Terus juga punya NIK pastinya ya. Lalu pendaftaran bisa kalian ajukan di website kalian, dicek di sini nih untuk pendaftarannya. Oke ya teman-teman semuanya. Namun karena situs yang tadi banyak yang akses ataupun down gitu kan ya, kita para pelaku UMKM juga bisa nih untuk memberikan berkas-berkas tadi ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah atau Kadiskop UKM di kabupaten ataupun kota wilayah masing-masing. Nah, atau juga lebih jelasnya ada juga di sini aku punya syarat untuk yang kalian yang berada di Kota Medan seperti gambar yang di sini. Mungkin bisa kalian lengkapi sebelum datang ke sana karena bantuan ini masih bisa dibilang masih baru beberapa gitu, hanya 50-an% yang sudah disalurkan. Kan pemerintah juga masih akan terus memberikan bantuan untuk UMKM. Dengar-dengarnya sih sampai akhir September, namun tidak menutup kemungkinan sampai berlanjut di Oktober untuk pendaftarannya karena memang sampai dengan sekarang pun itu pendaftar masih jauh dari yang dianggarkan seperti itu. Jadi buat teman-teman nih, kesempatan buat kalian yang mungkin belum mendapatkan prakerja namun kalian punya usaha UMKM, kalian bisa nih untuk mengajukan usaha kalian agar dibantu juga nih sama pemerintah. Oke ya teman-teman semuanya, mungkin memang saat ini kita hanya berfokus pada prakerja aja, padahal masih banyak bantuan-bantuan lain dari pemerintah. Nah, mungkin nanti aku akan informasikan kembali mengenai bantuan apa-apa saja nih yang sudah pemerintah jalankan dan akan mau dijalankan. Jadi buat teman-teman stay tune terus ya di channel ini. Dan ada lagi nih yang masih dalam wacana, bahwasanya akan ada bantuan juga yang pernah aku bahas di video sebelumnya, itu mengenai untuk guru honorer. Jadi mungkin pemerintah akan tetap memberikan stimulus gitu kan ya untuk rakyatnya, dikarenakan untuk ekonomi di saat kita ini pun juga sudah resesi, yang dimana untuk diberikannya bantuan-bantuan tersebut agar membelanjakan uang tersebut dan untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia. Seperti itu. Dan ini juga akan berlangsung sampai tahun 2021, yang dimana kita juga nggak tahu nih COVID kapan selesai. Ya semoga aja di awal tahun COVID ini sudah mereda, vaksin juga akan muncul gitu kan ya, agar kita bisa hidup normal kembali, teman-teman bisa kembali bekerja seperti semula, anak-anak kembali ke sekolah dan kita beraktivitas tanpa rasa takut dan lain sebagainya. Ya kita berdoa sama-sama agar pandemi ini segera berakhir khususnya di Indonesia maupun di seluruh dunia pada umumnya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Semoga aja informasi ini bermanfaat dan buat kalian yang mungkin ada masukan, kalian boleh aja tulis di komentar ya teman-teman semuanya. Nah jadi pokoknya teman-teman stay tune terus dan tetap support terus channel ini. Terima kasih ya teman-teman semuanya.